Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, talibin talibat, wabil khusus majlisul asatid wal ustadzat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanus sholati sab'ata asyara. Faslun, adapun inilah itu pasal. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Ada berapa? 17. Al-awalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Atsani, adapun yang kedua adalah takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Atsalitsu, adapun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri, mampu, berdiri bagi yang mampu. Fil fardi, dalam salat fardu. Atsalisu, adapun yang ketiga adalah al-qiyamu, berdiri, 'alal qadiri, bagi orang yang mampu, fil fardi, dalam salat fardu. Ar-rabi'u, adapun yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca al-fatihah. Al-khamisu, adapun yang kelima ar-ruku'u, ruku'. Al-khamisu, adapun yang kelima adalah ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam adalah at-tumakninatu, tumakninah, fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, adapun yang ketujuh adalah al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu, adapun yang kedelapan adalah at-tumakninatu, tumakninah, fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, adapun yang kesembilan adalah as-sujudu, sujud marrataini, 2 kali. At-tasi'u, adapun yang kesembilan adalah as-sujudu marrataini, sujud sebanyak 2 kali. Al-ashiru, adapun yang ke-10 adalah at-tumakninatu, tumakninah, fihi, di dalam sujud. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11 adalah al-julusu, duduk, bainas sajdataini, di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Atsani asyara, yang ke-12 adalah at-tumakninatu, tumakninah, fihi, di dalam duduk di antara 2 sujud. Hak domirnya kembali ke al-julus bainas sajdataini. Ats-tsalitsa asyara, adapun yang ke-13 adalah at-tasyahhudu al-akhiru, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, adapun yang ke-14 adalah al-qu'udu, duduk, fihi, di dalam tasyahud akhir.
Al-khamisa asyara, adapun yang ke-15 adalah as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. Nah, domirnya kembali ke tasyahud akhir. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud akhir. As-sadisa asyara, adapun yang ke-16 adalah as-salamu, salam. As-sabi'a asyara, adapun yang ke-17 adalah at-tartibu, tartib. Jadi anak-anakku sekalian, rukun salat ada 17. Dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian ruku plus tumakninah ruku, i'tidal plus tumakninah i'tidal, kemudian sujud sebanyak 2 kali plus tumakninah di dalam sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud dan tumakninahnya, kemudian tasyahud akhir, kemudian duduk tasyahud akhir, duduknya. Kalau yang ke-13 itu bacaan tasyahudnya, kemudian kalau yang 14 duduknya, duduk di tasyahud akhir. Kemudian bersolawat kepada Nabi ada di dalam tasyahud akhir. Kemudian yang ke-16 salam, terakhir tartib. Kemudian pembahasan tentang rukun sholat. Rukun sholat terbagi kepada 3. Ya, ini untuk merinci dari yang 17 ya. Silakan ditulis. Rukun sholat terbagi 3. Kalau tadi jumlahnya secara umum sebanyak 17, kemudian dari yang 17 ini dirinci, dipilah-pilah. Rukun sholat ada 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun sholat yang pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi yaitu niat. Rukun qalbi ada 1, yaitu niat. Qalbi itu kan hati. Niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Jadi yang termasuk kepada rukun qalbi ada 1, yaitu apa Tio? Niat. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Rukun qauli ada 5. Yang pertama, qauli apa qauli? Qaulun, ucapan, qaulun. Jadi rukun yang bersifat ucapan, yang diucapkan, yang dilafadzkan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram yang termasuk kepada rukun yaitu membaca Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya itu tidak termasuk kepada rukun. Maka ketika takbiratul ihram itu harus dilafadzkan, harus diucapkan, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi tidak boleh membisu, tidak boleh dibaca Allahu Akbarnya di dalam hati. Tapi baca Allahu Akbar. Minimal suara tersebut terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau saya yang sholat di sampingnya, kadang saya bertanya-tanya apakah dia melafadzkan Allahu Akbar ataupun tidak. Gitu. Ya mungkin saja saya tidak mendengarnya, tapi dirinya mendengarkan apa yang dia baca.
Tapi anak-anakku sekalian, rukun qauli harus dilafadzkan, harus keluar suara, minimal suara itu terdengar oleh dirinya sendiri. Takbiratul ihram, Allahu akbar, terdengar oleh dirinya sendiri minimal. Kemudian yang kedua, membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun qauli. Juga sama, harus diucapkan, harus dilafadzkan, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi jangan dibaca di dalam hati, harus diucapkan, harus dilafadzkan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kepada ayat dari suratul Fatihah. Jadi lengkapnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, bersuara. Ya, Adit ya, Hildan, bersuara. Minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Membaca suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga, tasyahud. Ini termasuk rukun qauli tasyahud. Tasyahud itu dari mana sampai mana? Dimulai dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik sampai situ. Itu bacaan tasyahud. Tasyahud itu artinya tasyahud, syahadat. Jadi bacaan tasyahud yang di dalamnya dibaca syahadat. Kan tadi baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu bacaan tasyahud. Dari tahiyat sampai tadi baca syahadat, syahadatun nabi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Titik sampai situ untuk bacaan tasyahud. Rukun itu juga sama, harus diucapkan, minimal harus terdengar oleh dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, bersolawat kepada Nabi. Yang keberapa? Yang keempat, bersolawat kepada Nabi. Ada di mana solawat itu? Ada di dalam tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun lanjutannya yaitu lengkapnya saja, yang lebih sempurnanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali, dan seterusnya. Itu yang lebih sempurnanya. Tapi minimalnya adalah membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya ketika sholat tarawih yang lebih cepat daripada biasanya, tasyahudnya itu baca tasyahud dari at-tahiyyatu bisa diringkas juga ya. At-tahiyyatu lillah. Wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Kemudian baca salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai sampai situ. Sah. Sempurnanya tentu lanjutannya wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, salam. Yang kelima, salam. Yang termasuk kepada rukun qauli yang kelima adalah salam, ucapan assalamualaikumnya. Yang namanya rukun qauli, hati-hati dalam bacaannya, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Itu minimal, itu jelas hurufnya terdengar. Jangan ada huruf yang dibuang. Assalamualaikum. Ayo coba. Assalamualaikum. Minimal.
Lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak disunahkan membaca wabarakatuh. Jadi gak disunahkan membaca seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disunahkannya sampai warahmatullah. Diucapkan, itu rukun qauli. Jangan asal ngomong. Dan Assalamualaikum. Ada panjangnya, lamnya panjang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi imam, ya. Salam termasuk kepada rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Adapun nengok kanan, nengok kiri ini tidak termasuk kepada rukun, termasuknya kepada sunnah. Jadi yang rukunnya itu bacaan salamnya, makanya disebut rukun qauli. Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, 2 membaca surat Al-Fatihah, 3 membaca tasyahud, 4 membaca sholawat, 5 membaca salam. Udah berapa semuanya? Nah, yang pertama rukun qalbi yaitu niat, ditambah rukun qauli yang berjumlah 5. 1 tambah 5, 6. Kemudian yang ketiga rukun fi'li. Fi'li itu artinya perbuatan, tidak diucapkan tapi dilakukan. Fi'li, rukun fi'li. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Apa saja? Yang pertama, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Rukun fi'li. Berdiri bagi siapa? Bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak berbaring, terlentang. Kalau nggak bisa terlentang, isyarat. Kalau nggak bisa isyarat, sholat sebisanya. Kalau juga nggak bisa, dia disolatin. Jadi rukun fi'li yang pertama berdiri bagi yang mampu. Fil fardi dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah meskipun mampu berdiri, tapi kalau dia pengen sholat duduk boleh. Untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, gak mau berdiri sebul, gak mau berdiri, pengen duduk, sah sholatnya. Yang penting sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk meskipun dia mampu berdiri. Tentu pahalanya berbeda dengan orang yang berdiri dengan orang yang duduk. Tapi kalau sholat fardu bagi yang mampu, wajib dia sholatnya berdiri. Kalau tidak mampu baru ada keringanan, boleh dengan duduk. Bagaimana pahalanya? Pahalanya sama. Karena yang sholatnya duduk itu dalam keadaan hudur, dalam keadaan berhalangan. Baik, yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua ruku. Yang termasuk kepada rukun adalah rukuknya, gerakannya itu dari berdiri kemudian itu gerakannya, itu yang rukun. Adapun bacaan subhana rabbiyal azim ba'ala, subhana rabbiyal, itu tidak termasuk kepada rukun bacaannya. Jadi gerakannya yang termasuk rukun. Ketiga i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku, berdiri dari ruku, berdirinya. Gerakannya itu, perbuatannya itu yang termasuk kepada ruku. Adapun ucapan apa? Sami Allahu liman, itu tidak termasuk kepada rukun. Berikutnya yang keempat, sujud. Yang keempat sujud. Sama sujudnya yang termasuk kepada rukun. Bacaan subhana rabbiyal a'la itu tidak termasuk kepada rukun. Sujud berapa kali? Sujud berapa kali? 2 kali. Baik, yang keempat, yang kelima,
duduk di antara dua sujud. Al-julus bainas sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya itu yang termasuk rukun. Baca apa di situ? Rabbik fili. Nah, bacaan Rabbik fili itu tidak termasuk kepada rukun. Yang kelima, yang keenam, duduk dalam tasyahud akhir. Jadi duduknya. Bacaannya tadi termasuk kepada qauli, tasyahud plus sholawat. Nah, sekarang duduknya. Nah, duduknya termasuk kepada rukun fi'li. Kemudian yang ketujuh adalah tartib. Jadi rukun fi'li ada berapa? Benar 7. 1 berdiri, 2 ruku, 3 i'tidal, 4 sujud, 5 duduk di antara dua sujud, 6 duduk tasyahud akhir, 7 kalau tasyahud awal itu tidak termasuk kepada rukun. Duduknya pun tidak termasuk kepada rukun. 7. Jadi ada berapa semuanya? Qalbi 1. Kemudian qauli 5. Berapa? 6. Kemudian fi'li 7. 6 tambah 7 13. Kemudian ditambah dengan tumakninah di 4 tempat. Tumakninah di 4 tempat. Ini penambahan dari rukun apa ini? Tumakninah itu qauli apa fi'li? Fi'li. Jadi plus tumakninah dalam 4 tempat. Tumakninah dalam 4 tempat. Yang pertama yang ada tumakninahnya ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, 4 duduk di antara dua sujud. Harus tahu tumakninah ada di berapa tempat? 4 tempat. 1 ruku, 2 3 sujud, 4 duduk di antara dua sujud. Nah, tadi 13 jumlahnya, berarti 13 ditambah 4. Jumlahnya berapa? 17. Pas enggak? Pas. Arkanus salati sab'ata asyara. Rukun salat ada 17. Apa? Qalbi 1, qauli 5, fi'li 7 plus tumakninah dalam 4 tempat. Oke, sebutkan qalbi 1. Ya, qauli ada berapa? 5. Apa saja? Salam. Kemudian fi'li ada berapa? 7. 1 2 3 4 5 6 7 berapa jumlahnya? 13 plus tumakninah di dalam 4 tempat. 1 2 3 4 harus di luar kepala, bukan di lemari. Ilmunya bukan di lemari. Kalau di lemari berarti ilmunya di kitabnya ada di lemari, di luar kepala. Hafal itu urutannya. Jadi untuk mempermudah ingat, qalbi 1, qauli 5, fi'li 7 plus tumakninah dalam 4 tempat. Kalau suruh menyebutkan, sebutkan aja dari pertama supaya ngurut. Dimulai dari niat, qalbi, kemudian yang qauli, suratul Fatihah, apa tadi, suratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, rukun fi'li terbagi 2. Rukun fi'li terbagi 2. Ditulis yang bagus ya, yang baik, supaya skemanya bisa dipahami. Jadi rukun terbagi 3, qalbi, qauli, fi'li. Nah, sekarang fi'li ada cabangnya lagi.
Fi'li terbagi dua. Yang pertama rukun fi'li qasir. Rukun fi'li qasir. Yang kedua rukun fi'li tawil. Coba pengen nanya Putri, qasir artinya apa qasir? Ya, nah bahasa Arab dulu suruh ini ada. Bila qasir, tawil. Halo, qasir, ya. Ini mah usah bilang. Apa? Pendek, tawil, panjang lawannya. Rukun fi'li qasir. Ya, rukun fi'li qasir. Qasir itu artinya pendek. Pendek nih, perhatikan. Pendek maksudnya ketika melakukan rukun tersebut tidak boleh lama-lama, ada batasannya. Kalau rukun fi'li tawil itu panjang, itu tidak ada batasannya. Artinya boleh berlama-lama di situ. Dalam melakukan perbuatan tersebut boleh berlama-lama. Jadi kalau qasir tidak boleh lama-lama, kalau tawil boleh berlama-lama. Sekarang yang mana tuh yang termasuk kepada rukun fi'li qasir? Rukun fi'li qasir yang pertama. Rukun fi'li qasir yang pertama i'tidal. Yang kedua duduk di antara dua sujud. Gampang, cuma dua. Yang pertama i'tidal, apa Muhyiddin? Yang kedua termasuk ke apa itu? Rukun qasir, rukun fi'li qasir. Yang pertama i'tidal. Bangun dari ruku, baca Sami'allahu liman hamidah. Gak boleh berlama-lama di situ, nangtung aja gak boleh. Ada ukurannya. Terus ukurannya apa? Ukurannya yaitu lamanya membaca suratul Fatihah karena dalam keadaan berdiri. Rukun dalam keadaan berdiri yaitu membaca suratul Fatihah. Berapa detik kita baca suratul Fatihah? Misalnya baca suratul Fatihah 20 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Misalnya 20 detik. Maka i'tidal itu enggak boleh lebih daripada 20 detik. Begitu. Kemudian yang kedua duduk di antara dua sujud. Itu qasir, juga sama tidak boleh berlama-lama di situ. Ukurannya bukan membaca suratul Fatihah, tapi ukurannya adalah membaca tasyahud. Karena rukun dalam keadaan duduk yaitu membaca tasyahud. Membaca tasyahud berapa detik? Panjangan mana sama Fatihah? Sama? Lebih sedikit? Misalnya tasyahud 8 detik. Tasyahud 8 detik. Membaca tasyahud 8 detik. Maka duduk di antara dua sujud itu tidak boleh melebihi daripada 8 detik. Itu kok. Sekarang yang tawil. Yang tawil yang pertama ruku. Yang pertama ruku. Yang termasuk kepada rukun fi'li tawil yang pertama adalah ruku. Wah, ruku kamu mau setengah jam boleh. Kemudian yang kedua sujud. Sujud mau berjam-jam sujud aja. Asalkan jangan. Kalau tidur batal nggak? Kenapa batal? Karena duduknya tidak mutamakin, ke atas malahan itu. Pantatnya ada di atas. Kalau tidur dalam keadaan sujud batal sholatnya karena tidak dalam keadaan duduk. Kalau nggak tidur mah tuh bacaan tasbih silahkan berlama-lama di situ. Kemudian yang ketiga adalah tasyahud. Di dalam tasyahud tawil. Ketika tasyahud boleh berlama-lama sampai berjam-jam, sampai tidur sekalipun. Batal enggak sholatnya? Batal enggak sholatnya? Kenapa? Karena duduknya
mutamadi. Boleh berlama-lama. Ini namanya rukun fi'li qauli. Apa? Rukun fi'li qasir 1, 2. Oke, rukun fi'li tawil 1, 2, 3. Tawil boleh lama-lama apa enggak boleh? Kalau qasir boleh lama-lama apa enggak boleh? Iktidal bangun dari ruku kecuali kunut. Kalau kunut baru boleh tuh lama. Kunut itu kan baca doa, ya. Ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, ini kan iktidal. Kalau tidak ada kunut ini enggak boleh lama-lama di saat iktidal. Yang boleh agak lama yaitu ketika membaca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Boleh tambahin lagi doanya itu. Ya, jadi boleh berlama-lama, boleh agak lama gitu. Kalau dalam keadaan membaca kunut. Ya, itu anak-anakku sekalian tentang rukun salat. Keluar dari tempat ini harus sudah apa? Salam termasuk ke apa? Rukun? Rukun qauli apa rukun fi'li apa rukun qalbi? Rukun qauli. Salam ada berapa kali? 2 kali. Yang wajibnya yang mana? Yang pertama. Yang keduanya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama itu wajib. Yang keduanya assalamualaikum warahmatullahi, itu hukumnya sunnah. Apa boleh diringkas? Boleh, yang penting niatnya. Niat mau membaca salamnya cuma 1 kali saja, yang fardu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, boleh. Buru-buru sholat kebelet, pengen buang air kecil, pengen buang air besar, makruh ya. Ketika sholat menahan air kencing ataupun pengen buang air besar. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi ya yang namanya kepengen kan nggak bisa nggak bisa diduga-duga. Ketika sholat ternyata pengen aja dulu, wah cepet-cepet. Maka niat salamnya cuma 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun batal ya, saking gak kuat nahannya pengen buang air besar. Assalamualaikum warahmatullahi, buang angin kentut. Gak batal sholatnya karena dia niatnya salamnya 1 kali. Tapi kalau 2 kali niat salamnya, pengen 2 kali niat salam, salamnya 2 kali. Salam ke kanan, yang pertama salam ke kiri yang sunnah. 2 kali dia niatnya. Ketika dia salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum salam kedua dia batal, buang angin. Maka batallah sholatnya. Kenapa? Karena dia meniatkan untuk salam yang kedua, sedangkan dia belum selesai sholatnya. Kenapa belum selesai sholatnya? Karena belum salam yang kedua. Kenapa kok kedua? Karena dia meniatkan salamnya 2 kali. Jadi sebelum salam kedua dia batal, dia buang angin, maka batallah sholatnya. Karena dia meniatkan salamnya 2 kali. Beda ya. Kalau niat salamnya cuma 1 kali, assalamualaikum ke kanan, kemudian buang angin, tidak batal karena dia niatnya salam 1 kali. Kalau salamnya niat 2 kali, sebelum salam kedua dia buang angin, maka sholatnya batal. Itu salam. Ulangi ya anak-anakku sekalian. Rukun terbagi 3. 1 rukun, 2 rukun, 3 rukun. Rukun qalbi apa saja? Rukun qauli apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rukun fi'li ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rukun fi'li terbagi berapa? Yang pertama rukun fi'li qasir. Yang kedua yang termasuk kepada rukun fi'li qasir apa saja? 2.
Dua, yang termasuk kepada rukun fi'li tawil apa saja? Dua, tiga, tasyahud. Alhamdulillah. Ingat ya, dihafal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.